Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sudah terlebih dahulu silakan untuk Mas Cahyo untuk memimpin doa. Duduk siap ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, karena kebersihan itu sebagian dari iman nih, coba dicek dong sekelilingnya, kira-kira ada sampah nggak yang berjajaran di bawah? Ya, kalau banyak diambil dulu, nanti disimpan di dalam saku, pas saku jelek dibuang ya, Baik, Pak. Ada yang tahu dari kita akan belajar apa? Benar. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa sih di bumi ini kita nggak pernah kehabisan air? Karena airnya Airnya banyak. katanya 75% dunia ini adalah air. Tapi kan banyak di dunia ini banyak orang yang memakai air. Kegiatan kita yang memakai air itu apa aja sih? Mandi. Terus Minum. terus mencuci. Memasak. Apakah dari sebanyak kegiatan itu air kita nggak bakal habis? Karena air terus berputar. Tidak, Mas Cahyo, karena air itu punya siklus, jadi air akan selalu diperbarui. Direfleksi bos. Direfleksi. Emang nggak bisa, Pak? TP. Jadi, Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan anak-anak untuk berdiri. Indonesia Raya. baik, Pak. Lanjut dong. Indonesia Raya, Pak. Bangsa. Volume. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, di sini Bapak akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Nah, di sini itu tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui kegiatan menyimak video nanti. Peserta didik itu dapat menganalisis proses apa saja yang terjadi pada siklus air. Nah, kemudian yang kedua itu melalui kegiatan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menentukan bagaimana proses terjadinya siklus air dengan tepat. Nah, yang ketiga melalui kegiatan minimal penjelasan guru dengan PowerPoint, peserta didik dapat memahami bagaimana proses terjadinya siklus air. Oke. Nah, di sini Bapak mempunyai
bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 yaitu Yudhika, kelompok 2 itu Krisma, dan kelompok 3 itu Mas Cahyo. Silakan. Bapak beri waktu selama 15 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, waktunya sudah habis. Silakan salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Siapa yang mau maju? Saya Pak. Oke, kelompok 3 Mas saya silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bulan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok saya. Yang pertama itu ada presipitasi, yaitu awan jenuh kemudian menghasilkan hujan salju atau hujan es ke permukaan bumi. Yang kedua itu evaporasi, itu uap air dari permukaan bumi menguap menjadi uap air karena panas matahari. Yang ketiga itu kondensasi, yaitu uap air kemudian naik ke atmosfer mendidih dan membentuk awan. Dan yang terakhir itu infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam tanah mengisi akuifer dan sumber air bawah tanah. Baik, apakah ada jawaban yang berbeda? Sama. Oke, berarti jawabannya semua sudah benar ya. Jika siapa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Nah, jadi Bapak juga ibu belajar. Baik. Jangan ya. Silakan senang diberikan. Tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di gunung. Dan air berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, meski. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara garis besar. Siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Dan danau disebut evaporasi. Terus penguapan tersebut Kalau evaporasi apa anak-anak? Air disebut evaporasi air ke udara. Kalau transpirasi? air menguap dari pohon.
hujan itu termasuk proses presipitasi. Kemudian sehabis hujan, air akan diserap ke dalam tanah. Demikian tadi penjelasan tentang Nah, oke, sudah. kemudian tadi dalam memahami materi siklus air. Nah, di sini Bapak akan memberikan penguatan. Nah, di sini definisi siklus air adalah siklus air proses pergerakan air yang berlangsung secara alami dan berlangsung terus menerus. Siklus air biasanya juga disebut hidrologi. Kemudian kita bisa melihat tahapan-tahapan proses siklus air dari yang pertama itu ada apa mas saya? Evaporasi. Kemudian Transpirasi. yang nomor 3, Kondensasi. kemudian yang nomor 4, Presipitasi. oke, yang nomor 5, Infiltrasi. oke, yang 6 itu bisa disebutkan atau tidak karena saya tambahan. Nah, di sini evaporasi itu adalah menguapnya air dari air laut atau danau karena pemanasan sinar matahari. Kemudian di sini ada silakan Mbak Jessica dibacakan. Transpirasi adalah proses penguapan air dari daun tanaman. Uap air akan berkumpul di udara membentuk gumpalan air di atmosfer. Oke, baik. Ini ada kondensasi yang tadi hujan, kemudian ini ada presipitasi. Oke, terus yang terakhir itu infiltrasi, proses penyerapan air ke dalam tanah. Nah, ini limpasan itu adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau atau laut. Nah, setelah Bapak memaparkan materi, Bapak ada soal evaluasi untuk mengukur kemampuan saya setelah diberikan materi. Nah, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit cukup. Cukup. Oke. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Nanti Bapak koreksi terlebih dahulu. Jika nilai kalian ada di bawah KKTP, berarti kalian harus mengikuti remedial. Tapi kalau nilai kalian udah di atas KKTP, berarti kalian akan mengerjakan soal pengayatan. Nah, sebelum kelas ini berakhir, Bapak mau tanya nih, apa sih itu siklus air? Siklus air adalah proses pembaruan air. Nah, siklus air adalah proses pembaruan air. Nah, tadi kan sudah dijelaskan proses siklus air itu apa aja. Sebutkan dong 6 proses siklus air. Evaporasi. Ya, karena materi yang Bapak sampaikan sudah semua, Bapak harap kalian bisa memahami dengan penuh kepahaman. Oke, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Sekian pembelajaran